Halo, bertemu lagi di channel YouTube aku, Rushadi Aditama. Sesuai janji aku kemarin, aku bakalan menjawab pertanyaan yang ada di Instagram aku. Kurang lebih kalau nggak salah ada 19 pertanyaan. Dan kali ini aku bakalan menjawab 9 pertanyaan yang menurut aku itu bagus. Langsung saja, pertanyaan pertama ada dari Napi Alfarisi. Siapa yang berperan dalam karirmu, bos? Yang berperan dalam karir aku yang pertama sih Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena sudah mendengarkan doa-doaku dan mewujudkan apa yang aku inginkan. Yang kedua itu paman aku dan sekeluarga, karena sudah memberikan aku wadah dan fasilitas di Prinsip Barbershop untuk aku bekerja dan berkarya. Yang ketiga itu orang tua. Orang tua dulunya setengah-setengah nggak mendukung, akhirnya mendukung sepenuhnya. Sekarang pertanyaan kedua dari Yayat Emon, kayak apa rasanya jadi orang sukses? Kalau aku sih nggak, kalau dibilang sukses dari segi materi masih nggak sukses banget sih. Mungkin suksesnya sekarang tuh karena sudah punya pekerjaan sendiri sih, lebih punya penghasilan sendiri dibanding dulu. Kan dulu gimana ya gitu. Jadi kalau sekarang tuh kayak nyaman aja, ketika apa yang aku suka, apa yang aku mau ya udah aku beli aja, karena dengan hasil sendiri dari uang kerja dari sendiri, keringat sendiri. Jadi itu lebih nyaman aja ketika kita mau apapun yang kita belum kesampaian bisa kita beli, karena kita sudah punya penghasilan sendiri sih. Kalau aku lebih merasakannya ke situ. Kalau dibilang sukses, nggak terlalu sukses juga sih, masih proses juga lah gitu untuk kedepannya biar seperti orang-orang gitu. Sekarang pertanyaan ketiga dari Alpisah Reja. Jelaskan attitude seorang barber. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau menurut aku, maupun hairstylist atau hair artist ataupun barber, yang pertama itu nomor satu tuh kalau menurut aku attitude. Karena percuma aja kita punya skill tapi nggak punya attitude. Ya contohnya misalkan kita sama customer, kita harus sopan, kita harus ramah, kita harus ngikutin maunya customer gitu. Jadi kita kasih saran model rambut apa yang cocok untuk customer gitu. Tapi kita harus balikin lagi ngikutin maunya customer. Dan sesama tukang cukur kita harus sama-sama mendukung, jangan saling menjatuhkan. Jadi ya attitude itu kalau menurut aku itu sangat penting gitu. Jadi attitude itu nomor satu kalau di bidang barber gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu sih. Next, pertanyaan keempat dari Rizky Kudut. Suatu saat anak Anda pengen tatoan, boleh nggak? Kalau aku sih lebih membebaskan aja sih, tapi lebih mengarahkan aja. Misalkan dia kerjanya sebagai apa. Kalau suatu saat dia kayak kuliah, dia mau kerja kantoran, ya aku mungkin kasih tahu aja, kamu percuma aja kayak tatoan, tapi kamu mau kerja di kantornya nggak mungkin. Tapi kalau dia kerjanya yang kayak wirausaha kayak aku, ya mungkin ya boleh-boleh aja gitu. Tapi aku lebih mengarahkan aja sih. Misalkan kalau aku pribadi kan aku tatoan, aku sudah pasti nggak kerja di kantor gitu. Sekarang pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima dari Caca Caisa. Apa tujuan kedepannya? Tujuan kedepannya sih kalau aku pribadi tetap bekerja di bidang barber. Mungkin lebih punya buka usaha lagi di luar barber, tapi nggak meninggalkan pekerjaan barber gitu. Yang kedepannya sih yang jelasnya pengen punya rumah sendiri, punya tanah sendiri, punya istri. Ya intinya hidup berkecukupan lah, karena aku lahir dari keluarga yang sederhana. Jadi aku pengen aja kalau suatu saat nanti ketika aku punya istri, punya anak, itu sudah hidup yang berkecukupan, biar lebih nyaman aja gitu. Oke, next, pertanyaan ke-6 Dayat Usu. Apa suka duka jadi seorang barber? Kalau sukanya, aku di bidang barber ini mungkin ketemu customer berbeda-beda. Jadi ya, setiap customer itu punya karakternya masing-masing. Nah, yang menariknya biasanya aku tuh dapat wawasan gitu, aku ngobrol sama customer gitu. Jadi ya lebih sukanya tuh karena bertemu orang yang beda-beda gitu. Kalau dukanya mungkin ketika dulu aku belajar potong rambut di salah satu barbershop Banjarmasin, itu jauh sih dari tempat tinggal aku yang dulu tuh di Rantau, Kabupaten Tapin. Jadi ada kurang lebih 3 jaman lah jaraknya. Dan akhirnya aku ke Banjarmasin itu tidurnya di rumah teman-teman, kesana kemari gitu.
Jadi kehujanan, kepanasan, mikirin uang untuk bertahan hidup kayak gimana sih gitu, sampai-sampai motor aku rusak gitu. Tapi aku udahlah gitu, karena niatnya memang pengen belajar gitu. Ya udah, akhirnya semua itu butuh proses gitu. Akhirnya aku bisa sampai sekarang di bidang rambut. Pertanyaan ke-7 dari Nia Maulida 255, ceritakan pengalamanmu selama hidup. Pengalaman hidup aku itu, aku terlahir dari keluarga yang sederhana, 2 bersaudara. Jadi di umur aku 6 tahun ibu aku meninggal, ayah aku nikah lagi, jadi aku punya ibu baru lagi. Jadi aku sempat sekolah itu nggak karuan, putus nyambung, dan aku pernah terjerumus ke pergaulan yang bebas. Aku minum minuman, aku suka clubbing, aku suka dugang gitu. Nah akhirnya aku ngerasa pengen mencari jati diri aja gitu, karena aku mikir nggak selamanya aku ada di di jalan yang salah gitu. Jadi aku pengen membuktiin aja ke semua keluarga kalau aku tuh bisa ke jalan yang benar. Akhirnya di umur 20 atau 21 tahun, jadi aku nakal itu dari umur 13 tahun itu aku sudah tahu dunia malam gitu. Jadi di umur 21 tahun akhirnya aku bisa merubah diri aku menjadi lebih baik lagi. Nah di umur 23 itu orang tua aku meninggal, ayahku meninggal gitu ya. Tapi aku mikir gitu, ayahku meninggal, ya udah aku mencoba untuk ikhlas saja, karena aku nggak mau lagi terjerumus kedua kalinya gitu. Jadi aku lebih merelakan aja, karena logikanya suatu saat kan nanti aku jadi orang tua, aku punya anak, aku tua nanti bakalan ninggalin anak aku juga gitu. Jadi ya pengalaman hidup aku ya seperti itu. Jadi sampai sekarang saat ini aku mencoba memperbaiki dan selalu memperbaiki lah. Pertanyaan ke-8 ada dari Helda WTE. Pernah gagal dalam merintis karir? Ya pastinya pernah ya, karena semua orang tuh pasti menikmati prosesnya. Jadi nggak ada yang instan, dan aku pun pernah gagal juga. Sebelum aku jadi barber, aku pernah jualan, aku pernah kerja ikut orang, dan akhirnya aku ketemu pekerjaan yang benar-benar aku cintai, dan aku pun merasa enjoy, dan aku merasa nyaman di pekerjaan aku yang sekarang. Jadi semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Enjoy the process. Pertanyaan ke-9 dari Bergonceng. Siapa mantan terindah yang kada kau ingin lupakan? Wah, kalau menurut aku mantan ya udahlah, lo lewat guys. Jadi kalau untuk mantan ya be aja, nggak ada yang indah-indahan lah, biasa aja gue. Oke, jadi itulah 9 pertanyaan yang sudah aku jawab. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Follow juga Instagram aku Rusa Detama. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.